Hari ini dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu 5 menit untuk Pak Sujab Priyono menyampaikan paparan laporan aktualisasi. 5 menit mulai sekarang, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Sujab Priyono ingin mempresentasikan terkait laporan aktualisasi saya terkait dengan judul optimalisasi pemanfaatan media sosial dalam layanan informasi melalui Instagram di KUA Padruso, Kabupaten Kebumen. Untuk pelaksanaan aktualisasi itu ada 5 kegiatan. Yang pertama itu melakukan perencanaan konsep konten, di mana ada 3 tahapan, yaitu konsultasi, membuat konsep, dan menentukan niche konten. Pada pelaksanaan ini pada 26 Agustus sampai 29 Agustus 2025 dengan bukti keterangan yaitu terkait dengan konsultasi melalui WA maupun telepon WA dengan konsep dan niche konten dengan pembuatan di Canva berupa layer. Untuk kegiatan kedua itu terkait melakukan penjadwalan konten, itu ada konsultasi mentor, menentukan media sosial, dan membuat jadwal konten secara terjadwal. Pelaksanaannya itu ada 26 Agustus sampai 29 Agustus 2025 dengan keterangan yakni terkait dengan jadwal konten dan media sosial yang digunakan langsung melalui Canva berupa layer, yaitu untuk jadwal dan media sosialnya. Untuk konsultasi masih menggunakan WA dan telepon. Untuk jadwal yang pelaksanaan kegiatan yang ketiga dan yang keempat itu menjadi satu, yakni dari tanggal 1 September sampai 30 September 2025, yang mana kegiatan 3 ini melakukan cross-check bahan konten sebelum diupload, sedangkan yang keempat itu melakukan penguploadan konten di media sosial. Yang mana alurnya itu saya membuat bahan konten di Canva maupun di Capcut terkait bahan konten baik itu layer ataupun video. Ketika sudah kemudian dikirimkan ke tim cross check sendiri untuk di cross check apakah ada revisi atau tidak. Ketika tidak ada langsung diupload di Instagram. Kemudian di ketiga kegiatan 4 juga ada untuk meminta bantuan kepada ketika validasi ataupun bin-win kepada calon pengantin untuk menginformasikan adanya layanan media sosial Instagram yang terintegrasi di WhatsApp Business. Untuk kegiatan yang kelima itu ada melakukan evaluasi terkait perkontenan, yang mana di sini pelaksanaan dari 1 Oktober sampai 3 Oktober, yaitu melakukan monitoring dan melakukan perbaikan konten, yang mana menggunakan evaluasi dengan kuesioner dan berbincang dengan mentor. Untuk kendalanya dan solusinya yakni untuk yang melakukan perencanaan terkait konsultasi, karena mentor saya itu PLH sehingga tidak bisa datang ke kantor KUA Padruso, biasanya cuma 1 minggu sekali, itu pun tidak mesti. Solusinya yaitu melakukan komunikasi intens di WhatsApp dan telepon untuk konsultasi. Yang kedua itu melakukan penjadwalan, itu kendalanya solusi bahan yang konten banyak sehingga ide mentok. Solusinya melakukan riset dan menyesuaikan yang ada di lapangan ketika bin-win bisa menggunakan video capcut. Yang ketiga itu banyaknya konten sehingga banyak bisa tipu. Untuk solusinya meneliti dengan seksama dari tim cross check. Untuk yang keempat melakukan penguploadan konten, itu kendalanya di jaringan, solusinya menggunakan data pribadi untuk penguploadan. Untuk yang kelima melakukan evaluasi terkait, itu juga kendalanya terkait dengan mentor, yang mana pada evaluasi ini mentor saya sudah tidak di PLT di KUA Padruso sehingga harus menyesuaikan jadwal. Nah, solusinya gimana? Solusinya melakukan komunikasi intens melalui WhatsApp. Untuk kesimpulan dari sini, aktualisasi optimalisasi pemanfaatan media sosial dalam layanan informasi melalui Instagram di KUA Padruso telah berjalan dengan baik. Dari kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman masyarakat yang informatif, menunjukkan pemanfaatan media sosial yang tadinya followernya hanya sedikit, sekarang bisa tambah. Yang selanjutnya itu bisa mengaktualisasikan terkait nilai dasar ASN.
Untuk rencana tindak lanjut terkait memaksimalkan pemanfaatan media sosial sebagai layanan informasi dengan konsisten. Mungkin cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sujapriyono yang telah memaparkan laporan aktualisasinya. Selanjutnya kita sampaikan waktu 8 menit untuk penguji menyampaikan beberapa pertanyaan sekaligus masukan. Baik, Pak Sujab, ini alumni mana? UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Fakultas jurusannya apa? Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Oke, jadi dari dakwah jadi penghulu ya? Iya. Memang boleh ya? Iya. Formasinya? Formasinya ada. Oke. Dulu sambil nyantri ya? Di mana? Di Nurul Ummah Kota Gede Yogyakarta. Kota Gede ya, itu ya. Peringkat apa? Lapangan Karang. Lalu saya kosnya di sebelah utaranya itu di rumah Imam. Saya juga alumni dari UIN juga. Tapi tarbiyah saya 87 masuk. Baik, judulnya optimalisasi pemanfaatan media sosial. Berarti ini mengoptimalkan ya. Sudah ada, sudah dijalankan tapi belum optimal, belum maksimal itu. Iya. Dulu seperti apa? Sebelum ketika saya masuk itu belum ada, kemudian saya membuat karena cuma membuat, tapi ketika ada latsar sekalian diterapkan di sini untuk terkait core issue-nya seperti itu. Berapa orang penghulu yang di sana di tempat penjaringan? Untuk sekarang ada satu yang ditugaskan bantuan dari kecamatan lain karena KUA-nya itu PLT, sedangkan tidak ada penghulu yang bisa mengangkatkan karena saya belum bisa, sehingga meminta bantuan dari kecamatan lain. Jadi seperti penghulu itu. Satu ya? Satu penghulu melayani satu kecamatan? Iya. Nah, kalau nikah nggak sampai nggak kampung-kampung? Karena di kecamatan Padurejo itu angka pernikahannya paling sedikit sehingga satu penghulu itu cukup. Oh, tapi ya sedikit-sedikitnya tetap setiap minggu harus ada ya? Iya ada. Wah, panen raya. Baik. Jadi pelayanan informasi melalui Instagram. Jadi Instagram ini dipakai untuk memberikan informasi kaitannya dengan seperti pengumuman kehendak nikah ataupun konten yang lain, seperti kan terjadwal hari Senin sampai Jumat itu ada sendiri-sendiri terkait tema-tema yang ditentukan seperti itu. Itu yang jenengan buat? Iya, jadwal kontennya. Kontennya Senin itu Senin, apa? Iya. Apa itu? Iya. Jenengan yang ngatur ya? Iya. Artinya apa ya? Senin hari apa? Hari Senin apa? Untuk hari Senin itu terkait kata-kata mutiara, kalau namanya itu embun pagi, Pak. Embun pagi ya. Terkait mutiara. Untuk Selasa itu ada terkait perkawinan, terkait fikih perkawinan seperti itu. Untuk fikih perkawinan itu isinya tentang bagaimana keluarga sakinah misalnya gitu ya? Iya. Isinya tentang Quran, hadis, tausiah yang lain gitu ya? Iya. Yang arahnya menuju keluarga sakinah. Gitu. Iya. Jadi kamu nikah itu jangan hanya karena senang nafsu fisik gitu ya? Iya. Yang kamu niati luruskan niat ya, nawaitunya dibenerke, sehingga nanti tidak akan rapuh karena hanya masalah ekonomi yang terganggu sedikit, atau malah mungkin ketemu pacar masa lalu gitu ya. Tapi kalau niatnya sudah lurus kan ya nanti insya Allah sampai kakek ini itu ya. Terus Rabu hari Rabu apa? Untuk Rabu terkait dengan wakaf itu ada, terus ada juga fikih muamalah terkait umum, terkait itu nanti kontennya dibuat layer menggunakan Canva seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika ada, kalau di Padurejo itu kan untuk bimbingan mandirinya itu kan satu-satu, Pak, karena angka pernikahannya sedikit dan banyak orang rantauan di Jakarta sehingga tidak bisa menggunakan bimbingan bareng ataupun yang kolektif seperti itu. Nah, dari situ yang satu itu nanti dibikin video menggunakan capcut, itu bisa nanti didubbing menggunakan kata-kata yang indah. Fleksibel, Pak, kalau itu. Ketika ada bimbingan, nanti kita membuat video ketika ada bimbing, dikasih sound
track yang terkait lagu-lagu romantis, nanti dari saya dubbing seperti itu, kayak puitis gitu, musikalisasi seperti Iya, itu Pak. ada narasinya ya. Iya, Jadi seperti itu. Ya, terus hari Kamis apa? Kalau untuk hari Kamis itu terkait eh, wakaf, wakaf. Hari Kamis itu juga fikih, tapi fikih yang umum Pak, seperti itu. Terus Jumat? Kalau Jumat fleksibel Pak. Oke, bisa macam-macam. Iya, Ya, artinya itu semua konten yang panjenengan. iya dijadwal. Bikin sendiri, direkam-rekam sendiri, terus nanti edit sendiri. Setelah itu Nanti dikirim ke tim cross check-nya, ada tim cross check ada sendiri, ya. Ada. Nanti ketika dari tim cross check-nya itu kok ada masukan kritikan kayak kemarin contoh, saya telah membuat layer terkait zakat. Nah, itu ada masukan kalau zakat itu masuknya lebih ke kayak momennya zakat fitrah seperti itu. Nah, bisa ini disimpan saja buat dulu, tapi untuk hari ini bisa ganti. Nah, seperti itu, Pak. Oke, jadi itu bisa dijalankan dalam waktu 1 bulan dan selesai ya. Selesai. Nah, dari kegiatan, ada berapa kegiatan kan? 5. 5 itu yang ada kendala yang paling dominan apa? Ya paling yang 3 itu Pak, terkait bahan konten. Bahan konten. Karena hampir setiap hari itu membuat konten, kadang jadwal yang saya tentukan selama 1 bulan itu bisa kehabisan ide gitu Pak. Kalau kehabisan ide itu sesuai dengan di lapangan, ketika semuanya kok hari itu masih belum ada ide gitu. Nah, kok dilalau ada bimbingan, nah itu bisa dimasukkan untuk konten seperti itu. Terus solusinya apa? Untuk solusinya itu riset Pak. Riset dari KUA yang membuat konten terkait pernikahan ataupun ataupun dari Bimas juga, IG Bimas ataupun yang lain seperti itu. Kalian suka baca berita nggak? Suka sih. Nah, itu mungkin nanti salah satu solusi ya, karena ide itu kan muncul kadang-kadang kita ya, ide itu muncul karena sebatas referensi yang kita punya. Nah, kalau kita ingin memperluas referensi ya kata kuncinya banyak membaca. Iya Pak. Nanti dengan banyak baca akan luas cakrawala kita, maka nanti ide itu akan datang dengan sendirinya. Misalnya, jadi kan kemarin sudah saya sampaikan ya, ada data 34,6 juta pernikahan yang tidak tercatat di negeri ini, betul ya? Iya. Nah, itu kan inspirasi buat kita loh. Kalau 34,6 atau 34.600.000 perkawinan tidak tercatat alias nikah siri, itu kan angka yang luar biasa dari jumlah penduduk 270-an juta. Itu berapa persennya dari angka itu? Dan itu masalah secara sosial, hukum maupun lainnya nanti berdampak pada istri maupun anak. Nah, itu kan inspirasi untuk membuat konten kan. Iya. Misalnya. Maka kendalanya yang menjadi sampaikan solusinya banyak membaca. Karena apakah lewat medsos atau lewat koran cetak seperti ini, Iya. itu bagus sekali untuk dibaca. Oke, terima kasih Mas Sujab, selamat untuk laporannya. Mari kita akhiri sesi siang hari ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Silakan.